Kemudian angka yang kalian kenal sekarang, angka 1, 2, 3, 4, 5 dengan tulisan Latin 1, 2. Angka 2-nya kan seperti ini kan? Angka 3. Itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Angka Arab. Siapa penemunya? Namanya Al-Farabi. Maka ada yang namanya Farabi di sini? Ini Rohbi tapi Itu Rohbini. Farabi. Rohbi ini kayaknya Jadi Lesarian nih. Imam Al-Farabi ini mencari angka sampai ke India. Gitu. Untuk menemukan angka seperti titik dan semacamnya itu sampai berjalan kaki ke India. Sehingga ditemukanlah angka 1, 2, 3 dengan tulisan Arab. Nah, kemudian dibelokkan sedikit, dimiringkan sedikit, maka ini jelinya orang apa namanya? Orang Barat setelah mengubur karya Al-Farabi ini, angkanya kemudian dibuatlah untuk menghapus angka Romawi itu dari bahasa Arab dimiringkan seperti ini, angka 1-nya, angka 2-nya kemudian menjadi angka 2 yang kita ketahui. Padahal aslinya kan angka 2 kan seperti ini dalam Arab. Kemudian dimiringkan jadi 2 seperti ini. Begitu juga angka 3. Nah, angka 3 kan seperti ini. Nah, kemudian dibuang bunton terus seperti itu. Seperti itu. Jadi mereka merubah sedikit sebenarnya. Dan celakanya mereka ketika merubah angka, mereka tidak memperhitungkan bahwa itu adalah ada jejak dari kaum muslimin. Kenapa? Adat yang kita ketahui itu sudah diatur oleh diatur sedemikian rupa oleh Al-Farabi. Nah, kalian kalau punya buku petunjuk di Safinda yang juz 2, kalau kalian punya, beli maksudnya, itu ada. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 ya huruf itu. Ada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu susunannya apa saja? Alif, ba, ta. Kemudian ada huruf adadiyah. Huruf adadiyah itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah huruf abjadiyah. Ini semuanya karya Al-Farabi yang merumuskan ini. Nah, kesalahan orang-orang yang menyelundupkan ini, berusaha seolah-olah ini penemuannya orang-orang kafir, gitu. Mereka kan tidak mau kepada hijaiyah karena nggak tahu kan. Jadi tahunya alif ba ta sa jim ha itu asli Arab gitu loh. Nah, mereka merubah kalimat, merubah huruf pada susunan abjadun. Abjadun ketika kita mengenalnya dalam bahasa Indonesia dengan huruf abjad. Coba diurut. Abjadun hawazun hatoyun kalamanun. Itu urusannya. Nah, ketika diurut A B C D E F G H I J sampai X. Ya. Abjadun A B C D. Diganti seperti itu. Enak kan, mereka cuma mengganti sedikit saja, kemudian diklaim itu karya mereka. Nah, celakanya karena kita nggak bisa dibohongi karena apa? Ada jejak sejarah di dalam ilmu Islam, ilmu keislaman. Kita sudah lebih dulu mendahului, mulai dari ilmu astronomi dan semuanya. Itu kita sudah mendahului semua. Mereka hanya mengambil istilahnya copy paste ya, gitu loh. Kenapa? Nah, makanya hitungan abjadun itu mereka nggak tahu, dikiranya abjadun itu sekedar susunan huruf saja, sehingga mereka tinggal merubah A B C D E F G dan seterusnya. Ternyata abjadun itu mengandung angka dalam ilmu falak, betul nggak? Betul. Siapa yang pernah belajar ilmu falak ini? Nggak pernah sekali. Nggak pernah. Jadi dalam ilmu falak, abjadun itu mewakili angka. Abjadun hawazun hatoyun kalamanun itu 1, 2, 3, 4. Makanya tiap huruf laku ini repu bekasan. Kalian pasti heran kenapa ada huruf-huruf itu disusun dengan sedemikian rupa, alif 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 alif,
terus ini maksudnya apa? Jadi setiap huruf itu punya angka tersendiri, termasuk kalau perhitungan jodoh, ya kan? Menghitung nama, ini namanya Muhammad, mimnya ini berapa huruf, huruf apa, dan seterusnya. Jadi ada rahasianya tersendiri. Nah di ABC nggak ada itu. Nah, jadi pada peristiwa Friday 13 itu, ketika kesatria Templar yang mencuri kitab-kitab para ulama, para penemu Islam, mereka sembunyikan itu karena itu memang akan, kalau ini sampai dibongkar buku ini, maka Islam akan menjadi penguasa dunia. Karena di situ ada banyak sekali penemuan-penemuan yang luar biasa. Akhirnya apa? Mereka pelajari di kalangan mereka. Kesatria Templar ini kan orang-orang Yahudi. Mereka lah yang kemudian setelah belajar, maka mereka menyusun sistem yang sampai sekarang menguasai dunia. Yang itu kadang diartikan sebagai sistem konspirasi. Ada satanis dan semacamnya. Illuminati ya. Banyak sekali. Nah, termasuk salah satu contoh gambaran kecil dari pengaruh Yahudi adalah yang pernah menjajah Indonesia. Kita mengenal dengan sebutan siapa namanya yang menjajah Indonesia? Belanda. Ya, Belanda memang. Terus siapa ini pelakunya? VOC itu sampai sekarang masih tetap ada. Dan kekayaannya, seandainya dikumpulkan kekayaannya orang paling kaya di dunia seperti siapa? Bill Gates. Terus Mark, siapa lagi? Google. Ya, pokoknya orang-orang terkaya dikumpulkan itu baru 20% dari total kekayaan VOC. Dan VOC ini yang punya adalah keluarga Yahudi, satu keluarga. Maka mereka bisa mengendalikan dolar. Mereka bisa mengendalikan, bahkan mereka bisa mengendalikan yuan Cina sampai sekarang. Yaitu ahrosan nasialah ya kan itu. Jadi mereka memang menguasai dunia, walaupun negara mereka, kita mengenal negara Israel itu sebagai negara kecil yang selalu menindas Palestina. Sudah itu selesai. Taunya di situ gitu. Padahal mereka bisa saja kapan saja mengganti siapa yang akan menjadi presiden di Amerika dan siapa juga yang akan menjadi pemimpin di Cina. Dan yang tidak bisa mereka sentuh hanya satu, yaitu Rum. Karena memang sejak awal mereka bermusuhan. Dan Rum ini adalah yang menyalib Yesus. Ya. Romawi. Suku Rum ini ada di dataran di daerah utara. Jadi daerah Rusia dan kesananya itu semuanya adalah Rum. Itu musuh besar Yahudi. Dan sampai sekarang memang tidak tersentuh. Makanya orang-orang Yahudi yang musuhnya Rum itu. Roma. Orang-orang Romawi. Jadi wajar kalau Yahudi tidak bisa masuk ke Rusia, wajar. Karena memang sudah musuh bebuyutan. Romawi, terus Rusia, terus Jerman. Ke utara. Ya terus ya tuh termasuk ke Jerman, terus ke mana itu Eropa. Nggak bisa mereka menguasai itu. Yang sekarang sedang panas, kenapa? Karena perlahan tapi pasti orang-orang Yahudi ini terus berusaha merebut Ukraina gitu loh, melalui tangan Rusia. Enggak, melalui mana? Amerika. Tangannya kan pakai Amerika, musuhnya Rusia kan gitu. Padahal Ukraina ini bagian dari Rum dulu kan, Soviet yang dulu gitu. Itu musuhnya, dan memang seterusnya mereka akan terus sampai mana? Ya sampai tiba waktunya Allah memenangkan kaum muslimin. Itu. Kayaknya kalau kalian bertanya kenapa Yahudi itu menguasai, dan memang biar sama Allah diberi kesempatan untuk berkuasa. Senang-senang. Dan di mana kita yang bisa anti Yahudi kecuali di mulut.
Saat ini kalau kita mau anti Yahudi ya hanya bisanya di mulut doang. Coba cari di hadapan kita sekarang, termasuk yang kita pakai yang bukan dari Yahudi. HP. Yang bukan dari Yahudi. Oh. Kop ya. Kop ya. Ini tetap masih ada bekasnya. Kenapa kain? Kainnya dari mana? Sepatu batik produk pamekasan. Iya. Tapi kainnya dari mana? Madu. Madu itu asli Madura. Yang ada di hadapan kalian air. Dari setiap tetes yang itu juga ada asetnya Yahudi. Kemudian apalagi ini nggak usah, sudah ini rahasia umum. Korek. 10% dari kartu SIM yang kalian miliki itu adalah milik Yahudi. 10%. Apa? Ya. Kartu SIM. Kartu SIM yang kita punya dan punya KTP semua? Punya. Ya otomatis ada chipnya di dalam dan itu hak patennya milik Yahudi. Tapi enggak Hak patennya, kalau hak paten maka otomatis dapat Timbal balik. royalti. Jadi semua hak paten SIM card di dunia ini termasuk chip-chip, semua chip lah. Pokoknya semua chip yang ada di dunia itu hak patennya milik Yahudi. Gitu. Allah. Makanya kalau kita mau anti Yahudi ya buang aja HP-nya, mana saya terima. Yahudi. Apalagi Kalau mau anti Yahudi buang aja HP-nya. Gitu. apalagi Sampai kan di ada istilahnya fitnah dajjal di akhir zaman itu kan sampai masuk ke dalam rumah kita. Sampai ada hadisnya kan saking parahnya fitnah dajjal, maka seorang suami harus mengikat istri dan anaknya pada tiang rumahnya. Karena fitnah dajjal sudah menguasai seluruh isi rumah. Itu maknanya adalah fitnah dajjal ya sudah ada di dalam rumah kita sejak dulu. Dajjal. Apa? Ya minimal ini. Ketika kita di rumah, ini bolong seterai tanan, sebelah leng sepo, agompol kapi, dan masuk kamar, ditutuplah kamar, maka terbukalah alam semesta. Wow. Mantap. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Iya, sekarang kan gitu. Ketika kalian menutup kamar, menutup pintu, menutup akses dari keluarga kalian, maka terbukalah dunia. Itu kenapa? Beda TikTok, YouTube dan semacam. Mulanang nang ilmu kamar itu ibaratnya kita sudah berada di alam lain. Ketika kita sudah sibuk dengan ini, makanya ibaratnya seorang laki-laki harus mengikat anak dan istrinya ke tiang rumah. Kalau diartikan secara harfiah ya memang harusnya seperti itu kalau mau aman dari dajjal gitu. Lemah pekot kapi an ban binena pekot. Pakan itu ulangi gitu. Kalau mau aman itu kalau secara harfiah. Kalau secara maknawi artinya adalah mengikat kepada tiang rumah ya. Tiang rumah dimaknai sebagai akidah. Pondasinya adalah agama, itu loh maksudnya. Makanya ya fitnah dajjal sudah masuk ke rumah-rumah, mau gimana? Sekarang ini sudah seperti itu. Nih, coba kita bongkar salah satu produk yang pasti Yahudi, Pepsi misalnya. Pepsi itu kalau dibalik bacanya gimana? Pepsi ispek. Hah? Ispek. Masa ispek? Pepsi. Iya. Coba taruh di atas kaca atau air, kemudian baca di gradasinya itu. Apa? Hampir betul itu tadi. Cuma ada keliru saja. Sipek. Is dead. Mate. Ya, coba pakai kaca Pepsi gitu. Bacaannya is dead. Ya. Nah, itu singkatan sebenarnya. Kalau kepanjangannya itu pay every penny to save Israel. Itu fuck Ya. man. Nah, itu kepanjangannya loh. Pepsi itu pay every penny to save Israel. Berikan setiap satu koin untuk keamanan Israel, untuk keselamatan Israel. Every penny, penny itu ya uang receh.
Jadi kalian ketika membeli Pepsi maka otomatis $10 atau bukan $10 ya, 10 rupiah dari yang kita beli itu adalah untuk Yahudi. Dan kita gunakan itu untuk memerangi Yahudi misalnya, ya percuma. Produk-produk lain misalnya Coca-Cola yang sempat viral itu. Coca-Cola. Ya, Coca-Cola itu kan kalau digradasi lagi dibalik itu jadi la Makkah la apa itu? Ya, la Muhammad la Makkah. Jadi nama Coca-Cola. Villa itu lagi. Hah? Merek Villa. Cepret. Di sandal. Ya banyak lah merek-merek yang itu. Dulu gini, kalian perlu mempertajam ilmu ini ya. Ini menarik kalau kita bahas nanti pada saat wa ma kafara Sulaiman itu. Jadi pada saat Nabi Musa menghadapi penyihir-penyihir itu, sebenarnya kan bukan penyihir kan. Sebenarnya mereka itu pesulap. Jadi yang dihadapi Nabi Musa ratusan penyihir itu sebenarnya bukan penyihir, tapi mereka pesulap yang bisa merubah tali kemudian menjadi ular. Gitu kan? Dalam cerita. Dengar nggak ceritanya ini? Yang ular. Dengar. Tadi jadi ular. Iya, jadi pada saat Nabi Musa diminta oleh Firaun untuk mendemonstrasikan kemampuannya, Nabi Musa itu meminta kumpulkan di lapangan dan kumpulkan semua kahin-kahinnya, semua dukun-dukunnya, dan kita akan adu kesaktian. Itu dulu beda dengan sekarang kan. Jadi betul-betul tantangan memang. Nantangnya langsung di depan presiden gitu. Wow. Dan Firaun ini kan yang mengaku Tuhan gitu loh. Baik, saya setuju. Tapi sebelum itu Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya, diantaranya adalah tangannya bisa apa? Memancarkan cahaya. Di hadapan Firaun, Nabi Musa ini hanya memasukkan ke kantongnya sebentar, kemudian diangkat, lalu tangan ini menjadi bersinar sampai seluruh istana ini silau waktu itu. Nah, kemudian siapa yang Firaun ini masih belum percaya, masih belum mau beriman kepada Allah. Hanya disepakati pada hari tertentu, kemudian mereka mempersiapkan. Akhirnya disiapkanlah. Setelah disiapkan, Nabi Musa datang dengan tongkatnya. Para dukun itu sudah melemparkan talinya. Ada yang menembakkan tali, tongkat dan semacamnya ke lapangan itu, lalu berubah menjadi ular. Akhirnya Nabi Musa dengan tongkatnya dilempar. Sekali lempar langsung tongkat itu berubah menjadi ular yang paling besar dan memakan semuanya. Maka para sahir-sahir ini, tukang sihir-sihirnya ini langsung bertaubat. Kenapa? Nggak mungkin ini sulap. Ini jelas asli mukjizat, karena kalau sulap nggak mungkin ular ini bisa memakan. Karena nggak ada memang, nggak ada gitu. Jadi mereka langsung beriman. Ternyata itu rahasianya, rahasia kenapa tongkat itu bisa menjadi ular, terus rahasia kenapa tali itu kemudian bisa menjadi ular. Ternyata memang di lapangan itu mereka memendam semacam cairan kimia di bawahnya. Jadi ada semacam loyang besar gitu, loyang besar. Kemudian mereka masukkan cairan. Nah, setelah itu ditutup dan lapangan itu kemudian ditutup dengan pasir. Nah, sehingga ketika dilempar tongkat, tali itu kemudian merasa panas, menjadi panas, karena efek panasnya itu kemudian menjadi ular. Itu ada teori ilmiahnya ternyata. Saya baru tahu, malah saya tahunya ketika saya baca di perpus itu IAIN. Dulu waktu saya ada di sana, di kampus kalian. Jadi ada penelitian ilmiahnya. Nah, dari situ kemudian karena banyak yang beriman, maka murkalah Firaun dan malah menjadi pengikut Nabi Musa yang ini. Dan gitu.
Nah, embrio ilmu sihir kan dari Nabi Musa ya, dari peristiwa apa itu tadi? Penyihir. Enggak, bukan. Peristiwa apa yang tadi saya bahas di pertemuan tadi apa? Embrionya dari peristiwa penyembahan Kena sapi. anak sapi. Ijel lah. ya, al-ijal. Jadi dari itu awalnya memang kemudian muncullah yang namanya ilmu sihir. Sebenarnya asal muasal dari ilmu sihir adalah sulap. Jadi kalau sekarang kita tarik sekarang, nggak yakin ke dukun tapi percaya ke sulap, ya itu sama saja. Gitu loh. Ya itu sama saja. Karena apa? Itu ibarat bapak dan anak. Karena asal muasal dari sihir adalah sulap. Gitu. Sulap itu adalah penipuan mata, tipuan mata. Yang sampai sekarang kemudian ada sebagian yang dibukukan oleh kaum-kaum Friday 13 ini, yang kaum-kaum terselubung yang saya sebut dengan satanis itu, ada mantra-mantra tertentu yang kemudian itu menjadi logo. Dan logonya sangat familiar dengan kita. Dan logo itu dikenal dengan sebutan di dalam dunia mereka dengan sebutan sigil. Sigil. Jadi mantra khusus untuk memanggil setan. Sigil. Nah, bentuk sigil itu dapat dengan mudah kita temukan pada kehidupan kita sehari-hari saat ini. Dengan sangat mudah sekali. Bahkan di rumah ibadah kita bisa menemukan itu. Apa itu sigil pemanggil setan? Jadi gini, pertama saya tidak akan membahas secara ilmiahnya dulu, tapi dari sisi mistisnya dulu. Jadi sigil itu sebuah logo, sebuah huruf tertentu, lambang tertentu yang itu dibuat oleh setan setelah Nabi Sulaiman wafat. Tujuannya apa? Kalau ada logo ini, ada lambang-lambang seperti yang saya buat ini, gitu maksudnya, maka saya akan datang dan memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Nah, banyak sekali logo-logonya, yang diantaranya adalah bintang Daud yang kita tahu. Ada yang tahu bintang Daud? Bintang Daud itu yang jadi bendera Israel itu loh. Nah, itu bintang Daud, ya. David apa gitu namanya sebutannya. Kemudian ada yang dibentuk dalam logo yang sangat akrab dengan kita, seperti contoh logo Adidas, merek-merek yang tertentu, termasuk logo-logo apa itu? Naik. Ya, Nike. Terus ini Yin dan Yang, apa itu? Tahu nggak logo Yin dan Yang itu? Logonya jadi lingkaran hitam putih itu. Ya, kemudian ada titiknya. Itu bagian dari sigil juga. Ya, terus ada juga yang kayak kaki 4 itu loh, kayak logo semacam cap kaki 3, tapi 4 ini, yang itu kemudian jadi benderanya Nazi waktu itu, yang membantai Yahudi. Nah, itu sebenarnya orang-orang Yahudi bangga sebenarnya. Kenapa? Karena yang dipakai oleh Nazi itu adalah logo sigil, pemanggil setan. Entah itu taktiknya seperti apa, intinya itu pemanggil setan gitu. Nah, sekarang yang ada di sekitar kita saja, kalau dibongkar itu banyak sekali. Banyak logo-logonya. Dan itu logo yang sangat bersahabat dengan kita gitu. Contoh, logo Monster. Apa itu? M. Ya. M dengan tulisan seperti itu ada di kitabnya, termasuk di kitab Syamsul Ma'arif Kubro, itu juga ada logo-logo yang seperti itu. Terus ada tulisan hak, tapi haknya seperti ular gitu, yang itu tujuannya adalah racun dan bisa membunuh gitu. Dan banyak sekali ya logo-logo, ada kan logo ular lah, logo ular. Saya tidak menyebutkan merek, ada logo ular gitu, logo ular yang mengelilingi. Ya itu bagian daripada sigil. Nah, sigil ini yang disebut dengan pemanggil setan sebenarnya adalah hipnotis, yang kalau sudah terekam di otak kanan kita
kita terlalu terbiasa dengan itu, maka tidak heran kalau kita cenderung kepada kemaksiatan. Ya terlalu akrab soalnya. Banyak itu kalau di buku-buku sigil itu ada. Ya cuma kalau disebutkan satu persatu, kalau saya mencontohkan malah ya kayaknya sepanjang kita membuka mata kita akan bertemu terus dengan logo-logo seperti itu gitu. Saking terlalu seringnya kita bertemu. Nah, jalan kita apa? Nah, yang disebutkan di hadis itu sama seperti memegang bara api. Kenapa? Ya karena terlalu banyaknya fitnah gitu. Kita nggak bisa lepas memang dari Yahudi. Saat ini ya, kita nggak bisa lepas. Pakaian kita, semua unsur-unsur ini semuanya mengandung produk Yahudi memang. Mau gimana? Mau dipungkiri ya udah telanjang kalau nggak mau. Nah, mana yang ini? Katanya batik itu asli Madura. Kainnya, benangnya dari mana? Itu loh. Mesinnya, alatnya dari mana? Terus bahan bakarnya dari mana? Minyaknya dari mana? Makanya kalau ada penemuan minyak babi misalnya, ada mengandung babi, di mana makanan saat ini ya yang nggak mengandung unsur babi? Kalau itu sifatnya makanan-makanan pokok ya, rata-rata memang mengandung unsur babi. Mie sedap. Iya, maksudnya itu. Jadi makanan-makanan instan, apalagi produk luar, makanan-makanan instan yang tidak mengandung lecitin, kalian carilah. Mie instan sudah pasti ada lecitinnya. Lecitin tapi ditulisnya lecitin nabati gitu. Ya kan? Lecitin nabati. Nah, lecitin itu kan lemak sebenarnya. Nah, untuk menyelubungkan supaya dapat halal itu disebutkan lecitin nabati. Nabatin. Tapi tetap halal ya. Nah, kan gini, kita punya hadis mon orang nyaman ilmu nah gitu ya. Semuanya ada jalan keluarnya. Gitu. Contoh tentang itu ya, masalah halal dan haram. Al halu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Antara keduanya. Imam Nawawi di dalam hadis tentang masalah itu, yang hadis yang saya sebutkan tadi tentang halal haram, ini menyebutkan bahwa wassu'alu anhu makruhun. Mempertanyakan status halal haramnya sebuah makanan itu hukumnya makruh. Misal kalian nih makan di suatu tempat terus kalian tanya, "Hari halal apa enggak?" Itu makruh menurut Imam Nawawi. Kenapa? Ya apa yang terlihat itu sudah halal gitu. Kecuali jelas haramnya. Misal ada bakso yang ditengarai itu babi. Kan pasti banyak ya isu seperti itu, bakso tikus dan semacamnya. Selama kalian tidak menyaksikan itu, bagaimana babi itu diolah kemudian menjadi pentol, selama yang terhidang di hadapan kalian itu berupa pentol, ya silahkan dimakan. Wassu'alu anhu makruh. Mempertanyakan ini asalnya apa ya? Asalnya ini daging babi. Padahal sudah masyhur ini dagingnya memang babi misalnya. Selama tidak jelas-jelas babi ya nggak masalah, dimakan saja gitu. Tapi kalau sudah jelas-jelas, apalagi jelas menyatakan bahwa warung ini memang warung babi, makan ya haram. Contoh yang sempat viral itu gitu, beli bipang, ya babi panggang itu hukumnya haram. Nah, logikanya gini, memang di mie instan itu memang sangat besar kemungkinan ada babinya karena beda dari rasanya, ngerenyang apa itu gitu. Terus apa namanya ya, seperti peksin ya, peksin itu mengandung babi, itu memang sangat besar kemungkinan itu gitu. Cuma gini, ketika ini pengakuan dari yang mengelola mie sedap gitu ya mie, semacam mie itulah. Pada saat ada tim verifikasi dari MUI masalah kehalalannya, itu memang pada saat itu semua yang najis, yang haram itu memang tidak ditambahkan. Dan berapa lama sih MUI ada di sana? Paling lama 20 menit.
Jadi selama produksi itu ya halal semua gitu. Tapi setelah MUI itu keluar, setelah pulang, nah bahan-bahan yang asli dipasang lagi. Gitu triknya. Nah, kita yang makan seperti itu bagaimana hukumnya? Ya halal. Kenapa? Satu, sudah ada logo halalnya. Ya kan? Otomatis kalau sudah ada logo halal, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mempertanyakan halal haramnya. Nah, bagaimana hukumnya kalau ternyata ada babi? Maka siapa yang dosa? MUI. Hah? MUI yang Israel. Produsennya. Jadi yang menjual. Apakah MUI berdosa? Tidak. Kenapa? Karena pada saat verifikasi tidak ditemukan barang haram ataupun najis. Jadi MUI pada saat itu mengeluarkan halal ya pada saat itu gitu loh. Nah, masalah setelah itu ada barang-barang haram yang dicampurkan, siapa yang bertanggung jawab? Maka yang bertanggung jawab adalah produsennya. Karena apa? Tanggung jawab MUI sudah selesai, memberi sertifikat halal, memberi label halal. Kita yang makan juga sama, halal juga. Kenapa? Satu, kita yakin kepada MUI. Yang kedua, barangnya ini kita nggak tahu bentuk prosesnya seperti apa. Yang jelas yang ada di hadapan kita makan. Dan itu halal. Untuk menjadi barokah, bagaimana caranya? Maka kita baca Bismillah. Walaupun kita kenyataannya yang kita makan adalah babi. Ya, jangankan itu ya. Pada saat kita dalam kondisi darurat, kan ada kaidah ad-darurah tubihul mahdhurah. Ketika darurat maka yang haram juga diperbolehkan. Yang pada saat haram, yang sebelumnya haram kemudian menjadi halal pada saat itu juga. Maka sama dengan kondisi seperti ini. Kita kondisinya nggak tahu. Mau cari mie sedap yang benar-benar halal 100%, susah. Buat sendiri. Mihun. Kecuali buat sendiri. Di tepung. Maka kalaupun ada semacam selebarannya, mie sedap mengandung babi, berikut daftar-daftar yang mengandung babi misalnya. Bagaimana hukumnya kita memakan? Ya makan saja. Walaupun sudah ada jelas daftar terpampang. Kenapa? Itu walaupun itu adalah fakta yang sebenarnya, ini loh yang mengandung babi Israel. Walaupun itu memang fakta. Tapi kita tidak melihat secara langsung, tidak tahu secara langsung proses bagaimana makanan itu dibuat. Sehingga apa? Makanannya tetap halal. Sama seperti ketika Rasulullah mensolati jenazah orang-orang munafik itu. Nah, kumubit dawahir. Kita hanya menghukumi yang terlihat saja, yang tampak saja. Ya kayaknya ya sekarang ketika saya bilang di mana di antara kita ini yang tidak ada produk Yahudi? Semuanya ada. Tapi karena dohirnya sudah seperti ini mau gimana? Ya kita terima saja. Gitu loh. Jadi bukan berarti kita membela Yahudi, enggak. Karena memang kita tidak bisa lepas dari ini. Kalau kita mau lepas dari produk Yahudi ya kita harus telanjang memang. Enggak bisa lepas dari itu. Contoh kain tadi, kainnya dari mana? Untuk membuat kainnya itu mesinnya dari mana? Minyaknya juga dari mana? Olinya dari mana? Itu tetap babi. Arahnya dari aset-aset Yahudi. Dan aset Yahudi ini terutama yang melalui VOC sampai sekarang itu terus berjalan gitu loh. Walaupun kekayaan VOC ini sampai sekarang tidak pernah bisa menandingi kekayaan dari sahabat terbaik Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Abu Bakar. Sahabat Utsman bin Affan. Kekayaan VOC tidak bisa mengalahkan itu sampai sekarang. Kenapa? Karena kekayaan Sayyidina Utsman itu terus berjalan sampai sekarang memang. Terus berjalan asetnya, dan karena sifatnya wakaf, diwakafkan kepada umat Islam, maka tentu pahalanya berlipat. Dengan kata lain, Makin kaya. ya makin kaya otomatis gitu. Contoh. Contoh yang mana? salah satu aset. Kurma itu. Dan separuh dari tanah di kerajaan di Saudi Arabia itu, termasuk di Madinah, itu adalah milik Sayyidina Utsman.
separuhnya itu. Gimana nggak kaya coba? Kebun kurma yang bukan cuma 100 hektar tapi ribuan hektar, bahkan bisa sampai ratusan ribu hektar, itu adalah milik Sayyidina Utsman yang diwakafkan kepada umat Islam. Makanya kurma terus terus menerus panen, dan itu disedekahkan kepada jamaah haji dan jamaah umroh terus menerus seperti itu. Cuma beda dengan kita ya, di Arab Saudi itu sudah dikelola, wakafnya Sayyidina Utsman ini dikelola secara profesional sehingga terus melahirkan aset-aset baru. Ada wakaf namanya wakaf produktif. Coba kalian kalau yang yang agak haus ilmu pengetahuan, coba kalian kaji tentang wakaf produktif. Itu menarik. Apa wakaf produktif? Nggak tahu. Sekarang ini jenis wakaf itu macam-macam ya. Ada yang berupa wakaf benda, wakaf tanah, wakaf masjid dan seterusnya, itu biasa. Tapi ada berupa harta, wakaf uang. Mewakafkan uang, ya namanya wakaf berarti selamanya milik umat Islam. Dan uang itu kemudian dikelola, dibuat permodalan dan seterusnya, sehingga terus terus menghasilkan, berkembang terus. Ada juga wakaf yang berupa yayasan. Contohnya ya seperti yayasan kita ini, Safinda. Itu adalah yayasan wakaf. Yayasannya itu wakaf milik umat Islam. Jadi ketika kalian bergabung dengan Safinda, maka ya Safinda ini milik kalian gitu. Itu maksudnya. Wakaf itu milik umat Islam. Wakaf berupa yayasan, bukan berupa fisik ya, tapi yayasan, pengelolaan yayasan. Itu. Paham ya? Ada yang mau bertanya? Ada guys. Termasuk Apa? produk Unilever. Oh iya, sudah pasti kan? Tapi di situ ada banyak simbol. Iya. Termasuk setiap produk sabun, Pepsodent, ya semuanya. Betul. Itu selain manfaat terhadap orang-orang Yahudi, meningkatkan perekonomian, termasuk simbol untuk menghipnotis, manfaat